Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Renungan pagi 14 Juni 2023. Tema Roh Kudus dijanjikan. Teks Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul merupakan hasil tulisan kedua oleh Lukas dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menegaskan bahwa kesatuan fokus berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada segala bangsa, dan menekankan siapakah Tuhan Yesus yang Dia bukukan dengan banyak kisah cerita yang menakjubkan semua pembaca dan juga segala bangsa. Dan penekanan itu ialah kepada pribadi Tuhan Yesus yang adalah juru selamat segala bangsa. Dan terdapat juga pesan penting dalam penulisannya di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, yaitu mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ini merupakan saat dan waktu yang tepat bagi murid-muridnya untuk mengabarkan Injil dan melanjutkan misi Tuhan Yesus, dan dengan segera bergerak untuk memperkenalkan kepada segala bangsa akan Sang Juru Selamat dunia. Selain itu, Lukas juga menekankan tentang amanat agung agar murid-muridnya segera pergi untuk memberitakan keselamatan itu. Dalam hal ini kita dapat belajar serta diberi tantangan bahwa ternyata memberitakan Injil harus segera dikerjakan dan diberitakan ke seluruh dunia. Melakukan serta mengerjakan misi Allah itu adalah pekerjaan yang tidak dapat dibalas atau diganti dengan apapun juga. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang memberkati segala jerih dan lelah ketika kita melakukan segala yang Allah perintahkan. Penting untuk kita pahami ialah mengapa Allah menjanjikan kepada orang percaya Roh Kudus. Yang pertama, sebagai penuntun. Tuhan Allah sangat tahu dan mengenal setiap kita satu persatu, baik itu pribadi kita maupun pertumbuhan iman kita. Oleh sebab itu, Allah memberikan kepada kita orang percaya Roh Kudus agar kita senantiasa dituntun, diarahkan, dibina, serta kita diingatkan untuk selalu berada dalam kendalinya Allah, dan kita mampu menolak dan melawan godaan dosa yang dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Yang kedua, sebagai penolong. Sebagai manusia, kita sangat terbatas dalam segala hal, baik itu secara fisik maupun secara rohani. Kita memerlukan pertolongan dari Allah. Masalah, tantangan hidup, pergumulan, bahkan rumah tangga yang mungkin kurang baik, perekonomian dalam keluarga tidak stabil, kadang membuat kita secara manusia tidak mampu untuk melewatinya. Tuhan Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menolong kita, dalam arti kita mampu melewati berbagai-bagai pencobaan dengan tenang. Kita memiliki kekuatan serta sukacita, dan kita tetap memiliki pengharapan akan kasih Tuhan. Walaupun dari sudut pandang manusiawinya kita itu sangat tidak mudah untuk kita lalui, namun penolong yang sejati yaitu Tuhan Yesus yang akan selalu ada dalam situasi dan keadaan apapun. Yang ketiga, sebagai penghibur. Dalam kehidupan ini akan ada banyak hal yang kita lalui, baik itu suka maupun duka. Ada masa kita bersuka cita, ada masa di mana Tuhan Allah izinkan kita mengalami yang namanya duka cita. Semua Allah izinkan agar kita manusia menyadari ketidakberdayaan dan betapa sementaranya kehidupan kita di bumi ini. Dan sesungguhnya di situ kita dapat merasakan dan mempercayai bahwa Roh Kudus sangat kita perlukan untuk menghibur kita, untuk kita sadar dan ingat siapa kita di hadapan Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita sangat memerlukan Allah dalam hidup ini. Kita sangat tidak mampu untuk berjalan sendiri, dan hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan perkara ini melalui Roh Kudus. Ia sanggup menuntun kita, sanggup menolong, serta menghibur kita dalam semua itu kembali kepada kita. Maukah kita percaya? Ketika kita sudah percaya, kita akan mengalami dan merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita senantiasa berjalan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.